akhirnya ya, setelah sekian lama gue berkesempatan juga ya, akhirnya nih gue berkesempatan untuk mereview anime ini. Jujur aja banyak banget konten yang udah gue siapin buat anime ini. Persiapan lah, videonya sih belum dibuat, cuman udah ada list-list konten yang bakal gue buat untuk anime ini, tapi ketunda terus gara-gara banyak halangannya. Jadi mohon maaf sebelumnya ya. Dan mohon maaf juga kalau banyak suara-suara yang gak enak di luar video ini, karena memang lagi ada pekerja di sebelah. Langsung aja, kali ini gue bakalan mereview anime Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba Season 3. Simak video. Kimetsu no Yaiba, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya yang biasa kita sebut lebih gampangnya lah ya, kita bisa menyebutnya dengan Demon Slayer atau penebas iblis, pemburu iblis, bisa kalian bilang ya, terserah kalian menyebutnya bagaimana. Versi animenya ya diproduksi oleh studio Ufotable. Siapa sih yang nggak tahu Ufotable gitu. Khusus untuk season 3 kali ini berjumlah 11 episode ya, sama kayak season sebelumnya cuma 11 episode. Source-nya atau sumber dari anime ini berasal dari manga yang ditulis sekaligus dikarang oleh Koyoharu Gotoge dengan status manganya udah tamat ya, tanggal 18 Mei 2020 lalu, sekitar 3 tahun lalu tamatnya. Masuk ke main reviewnya. Jujur aja, gue sangat terhibur dengan season ini dari segala aspek tentunya ya. Memang kalau misalnya dibandingin compare, ya kalau di compare sih ya gue lebih suka Arc Entertainment District ya. Arc sebelumnya itu yang bersama Uzui, si Tengen. Namun hanya beda tipis aja sih dibandingkan season sebelumnya. Banyak momen epic ya, dan tentu saja animasinya ya nggak perlu diraguin lagi gitu. Ada kucing sini. Jadi pada arc penempa pedang atau Swordmith Art Village ini, karakter Zenitsu dan Inosuke absen ya dari season ini tentu aja. Entah mereka kemana. Bisa dipastikan kalau next season mereka bakal bersama kembali. Tentunya itu sedikit ganjel ya, kenapa mereka harus itu diabsenkan berdua-duanya sekaligus gitu pada season kali ini, tapi nggak apa-apa. Kita juga kedatangan karakter baru seperti Genya beserta 2 hasil atau pilar sekaligus ya. Ini yang membuat ini beda dibanding sebelum-sebelumnya. Tidak lain adalah pilar kabut ya, Muichiro Tokito, dan juga pilar cinta Mitsuri Kanroji. Si Muichiro si paling kalem, namun rada sombong sih pada awal-awalnya. Sama si Mitsuri itu ya banyak menaruh perhatian ya si Mitsuri ini ya, terutama buat para wibu di luar sana, karena ya teknik pernapasannya lah. Apalagi sih yang bikin kita tertarik sama Mitsuri, yang mikir aneh-aneh kalian. Ini adalah sesuatu yang baru, dimana kita juga dihadirkan 2 upper moon sekaligus ya, 2 iblis bulan atas sekaligus dalam arc ini, yang tentu saja mati bersamaan dong, tentu aja dong, masa nggak mati dari pada ending arc ini. Pertama adalah upper moon kelima Gyoko ya, dan juga upper moon keempat Hatengu. Masing-masing punya kemampuan uniknya tersendiri dan kelebihannya masing-masing juga. Dan itu adalah salah satu hal yang bikin arc ini lebih seru dan menarik dibanding arc sebelumnya. Basically satu upper moon ngelawan satu pilar lah ya, untuk biar fair, dengan bantuan Tanjiro tentu saja, Tanjiro lah. Yang namun itu hanya berlaku buat Hatengu saja. Untuk Gyoko tidak berlaku seperti itu, karena si Muichiro bisa ngalahin dia sendiri. Walaupun begitu, Tanjiro, Nezuko, dan Genya harus bertarung mati-matian melawan Hatengu, karena memang pada awalnya Mitsuri si pilar cinta itu belum sampai gitu ke lokasi di mana pilar Hatengu itu berada. Jadi cuma Tanjiro sama kawan-kawannya doang yang langsung hadapin dia. Si Mitsuri kan sibuk ngelindungin desa dari makhluk ikan summonan si Gyoko ya, kalau nggak salah. Dan tentu aja banyak momen epicnya dong, animasinya, pertarungannya sih gila. Hal itu juga berlaku buat Muichiro yang face to face ya lawan Gyoko, dan juga sempat terperangkap ya di dalam teknik Gyoko. Ada beberapa kelebihan dari anime ini yang tentu saja animasinya udah nggak perlu diraguin lagi. Siapa sih yang ragu sama animasinya Ufotable? Dari awal mengadaptasi Demon Slayer season 1 tuh memang udah bagus. Pamer animasi dan CGI sih gila-gilaan ya. Soundtracknya juga tetap bagus buat arc ini, walaupun kayaknya kedengarannya banyak soundtrack baru ya.
Dan juga ada beberapa yang kayak remix gitu dari soundtrack lama, tapi tetap bagus dan pas penempatannya, ngebuat tiap momen bisa berasa epic ataupun emosional. Chemistry antara setiap karakter, terutama para Harshira dengan si Tanjiro dan kawan-kawan juga bagus, adem ya, dan menarik buat dilihat gitu gimana interaksi mereka antara satu sama lain, walaupun ditampilkan secara singkat aja, tapi menurut gue udah cukup aja sih, B aja sih kalau itu. Menurut gue sih arc kali ini berasa lumayan spesial, sedikit spesial, dan juga tertata rapi di berbagai aspek yang sudah gue sebutkan tadi. Jadi gue nggak sabar jadinya ya, setelah ngeliat season ini gue jadi nggak sabar buat nunggu season selanjutnya nanti. Walaupun banyak kelebihannya, tetap aja season ini tuh juga banyak kekurangannya, terutama di bagian cerita yang berasa ya B aja gitu, nggak ada yang spesial banget dan menarik banget gitu, cuman ya oke aja lah, oke aja. Konfliknya juga cuman Tanjiro datang ke desa penempa pedang untuk bertemu Hanezugawa ya, kalau nggak salah namanya, soalnya susah namanya, untuk memperbaiki pedangnya. Lalu tiba-tiba desanya diserang dua Upper Moon. Beruntungnya ada dua pilar di situ yang sedang memperbaiki, sekaligus minta request senjata juga di situ. Udah sesimpel itu doang sih konfliknya. Jadi basically ya mereka tuh ya berusaha menyelamatkan desa penempa pedang itu, udah gitu aja. Sisanya full fight ya, full fight, berantem, tempur full antara mereka ngelawan Upper Moon. Kalau di compare dengan arc sebelumnya ya kelihatan sekali berasa ya bagi gua ya, dimana arc Entertainment District ya, atau Entertainment District arc, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke bersama Uzi Tengen, sang pilar suara, menyusup ke Red Light District ya, atau distrik malam lah bahasanya, buat menyelidiki keberadaan iblis di sana, karena rumornya ada iblis. Dan juga si Uzui juga mempunyai misi sendiri, yaitu mencari ketiga istrinya yang hilang dalam penyelidikan. Nggak ada kabar lah ya. Dimulai dari konflik, proses, cerita, konklusi, jelas arc itu lebih baik dibanding arc ini, karena misterinya juga ada di arc itu gitu. Terutama kita kan nggak nyangka kalau misalnya Daki itu bukan Upper Moon 6 gitu. Tapi lebih baik sih dari penempa pedang, jujur buat gue ya, awal-awalnya yang ngeras banget sih. Penempa pedang tuh ngeras banget pada awal-awalnya. Selain itu, walaupun CGI-nya bagus ya di arc ini, ada beberapa CGI yang berasa aneh dan nggak perlu banget gitu. Kenapa mesti dibuat kayak begitu? Aduh. Contohnya kayak ikan yang disaman oleh Gyoko, di mana tubuhnya tuh dibuat mengkilap. Jujur itu aneh sih, dan nggak perlu sama sekali, karena malah ngebuat animasinya tuh jadi aneh. Memang agak kelihatan jijik gitu, cuman kan ya nggak perlu lah, buat apa? Kayak kelihatan banget CGI-nya jadi kurang nyatu sama backgroundnya, kontras banget gitu sama background animenya. Kenapa sih mesti dibuat kayak begitu? Ya itu aja sih kalau kekurangan buat animasinya. Kalau misalnya animasi lain yang bukan 3D sih udah bagus, apalagi animasi naganya si Zohakuten ya, yang menurut gue udah bagus gitu, karena memang ditempatinnya tuh di tempat gelap, jadi nggak kelihatan kalau misalnya ada flawlessnya gitu, ada kekurangannya nggak akan terlalu kelihatan. Upper Moon kali ini juga menurut gue yang paling menarik ya, ada banyak plot twistnya, adalah si Hatengu sendiri seperti yang gue bilang tadi, dengan konsep klon, emosi, bahkan kemunculan Zohakuten seperti yang gue bilang tadi ya. Itu bakalan gue bahas di video berbeda semuanya. Untuk Gyoko juga sama. Nah, untuk si Gyoko, jujur aja, dia merupakan iblis paling ampas sejauh ini. Awalnya kelihatan kuat banget karena berhasil nangkep si Muichiro gitu, wah dikurung gitu. Tapi ya begitulah, ntar gua bahas juga itu 11-12 lah sama si Hatengu, yang 11-12 sama Gyutaro. Si Gyoko mah enggak. Tetap yang terbaik di season ini iblisnya ya Hatengu gitu. Sayangnya kebiasaan Demon Slayer yang selalu menyisipkan background story sedih buat villainnya berasa pendek banget gitu. Tapi ya tetap nggak menjadi kekurangan sih, kalau itu cuma masalah preferensi aja ya. Dan ini cuma berlaku buat Hatengu karena dia memang punya background story, sedangkan si Gyoko nggak ada background story-nya sama sekali. Itu kenapa? Gue nggak tahu memang di manganya begitu atau enggak, tapi nanti gue bahas di video berbeda aja. Kita juga dihadirkan oleh backstory Muzan, sang Michael Jackson ya, yang sangat aneh menurut gua dan malah banyak nyesain plot hole.
Kenapa? Harusnya sih dimaksimalin lagi aja ceritanya, atau mending gak usah aja di reveal sekarang. Kemungkinan sih di manganya memang udah langsung di reveal gitu aja gitu, dan menurut gue banyak kurangnya sih. Kayak siapa sih dokter itu, terus apa gini, jadi kebanyakan plot hole-nya lagi. Banyak sekali penjelasan yang tidak gue dapat dari animenya, dan gue harus cari tahu sendiri gitu tentang si Muzan ini. Intinya animenya kurang banget dalam memberikan penjelasan yang penting. Ada baiknya cari tahu sendiri kalau mau paham bener-bener gitu arti dari animenya, atau cari informasi aja lewat medsos lah, internet lah yang paling gampang, karena ada Google sekarang. Walaupun begitu, ending dari arc season ini jauh lebih baik sih ketimbang season sebelumnya, karena season sebelumnya kita diperlihatkan after fight-nya aja, jadi Tanjiro luka-luka udah selesai gitu. Kalau sekarang ada tambahan sedikit, seperti pertemuan semua karakter kembali setelah pertarungan kan. Hanezugawa marah-marah kan gara-gara dikirain Tanjiro merusak pedang lagi. Dan backstory Muzan juga termasuk ya di ending ini ya. Selanjutnya Tanjiro meninggalkan desa penepa pedang diiringi sorakan gembira oleh para warga penepa pedang lah, karena istilahnya dia main hero-nya lah ya. Itu pilar-pilar ngilang entah kemana, padahal tadinya bareng tiba-tiba ngilang, Tanjiro doang yang ada di situ. Kalian yang udah nonton pasti ngerti lah kalau durasi episode final ini, episodenya tuh panjang gara-gara apa. Ya bukan karena final fight-nya doang, tapi karena aspek-aspek yang gue sebutin tadi. Intinya season kali ini banyak kekurangannya, namun tetap banyak kelebihannya dan tetap menarik buat dinikmati. Buat kalian yang mentingin animasi dan juga penyuka full action sih bakalan gak ada masalah ketika menonton anime ini, bahkan pastinya bakalan suka. Seperti yang gue bilang sebelumnya, ini tergantung preferensi dan pendapat masing-masing aja sih, bagaimana menikmati sebuah anime. Yang gue pengen tekankan di sini, kalau tipikal anime yang gue suka adalah anime yang ya kayaknya banyak orang juga yang setuju dengan gue sih, yang action sama ceritanya ya seimbang gitu antara animasi dan juga cerita tentunya. Contoh simpelnya kayak Full Metal Alchemist atau Attack on Titan, yang jujur aja gue belum tamat nonton ya, sorry. Kalau gue udah tamat pasti gue bakal bahas di sini juga. Walau begitu, season kali ini tetap bikin gue hype abis ya, buat menantikan episode selanjutnya pas ongoing ya. Tentu aja gue nantiin dong season selanjutnya yang udah dirilis ya. Previewnya udah dirilis ya season selanjutnya. Apakah gue perlu reaction? Kayaknya nggak perlu deh, soalnya gue udah lihat juga previewnya, jadi cuman nge-reveal hasil yang bakal muncul. Jadi hampir semua ya bakal muncul ya. Si Uzui anehnya muncul, gue nggak tahu kenapa di previewnya. Mungkin dia bakal balik lagi, kita nggak tahu. Mungkin sekian aja ya review gue buat kali ini. Jujur sebagai penikmat anime Demon Slayer, sangat menyukai series ini tentunya, dan juga dari season awal sampai sekarang. Rating dari gue buat season kali ini ya, itu sekedar mengingatkan lagi kalau pendapat gue tuh bersifat subjektif ya. Jadi kalau misalnya ada, ya mohon pengertiannya aja. Udahi dulu untuk review kali ini. Sampai jumpa di video Demon Slayer yang lainnya, yang bakalan gue rilis nanti ya. Gue pamit untuk diri dan sampai jumpa. Bye-bye.